Shalom Next Gen, gimana nih kabar hari ini? Gue berharap kalian semua baik-baik aja dan dalam keadaan baik. Dan sekarang kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Yuk teman-teman, kita bareng-bareng. Kasih setia Tuhan.
in your Son and others, earthly filling heaven's wonder. Spirit come, Spirit come. What you spoke is now unfolding. All your children shall be holy. Dreams awaken in this moment. Spirit come, Spirit come. Pour it out, let your love run over. Here and now, let your glory fill this house. Pour it out, let your love run over. Here and now, let your glory fill this house. Now the world awaits your presence, and this power is within us. We will rise to be your witness. Spirit come, Spirit come. Pour it out, let your love run over. Here and now, let your glory
Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak. Terima sembah, terima syukur dari hati kami. Terima pujian, terima segalanya, hidup kami selamanya untuk-Mu. Segala yang kami punya itu milik-Mu.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami hari ini, biar Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengerti firman yang hari ini akan disampaikan. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang berasal dari mulutku itu semua berasal daripada-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai semuanya, senang sekali bisa ketemu kalian lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian mengikuti ibadah ini dan jam berapapun, yang pastinya kita senang banget bisa ketemu kalian lagi di ibadah online kali ini. Nah, di series ini kita akan bahas topik-topik yang nggak lanjutan gitu ya, random, tapi semua topiknya itu yang pastinya sangat relevan dalam kehidupan kita. Jadi yang pasti kalian harus ikutin semua part dari series ini. Nah, hari ini aku mau bahas sedikit tentang escape. Nah, jadi teman-teman nih di sini siapa yang suka main escape room? Pasti kalian tahu dong escape room ya. Jujur aku sendiri belum pernah main escape room. Kenapa? Karena aku itu orangnya cukup sering kebawa mimpi gitu ya. Jadi kalau main-main kayak gitu nanti gue bisa mimpi sampai besok-besoknya gitu ya, mimpi buruk gitu. Jadi gue gak tertarik untuk main escape room. Tapi teman-teman di sini ada yang pernah dong ya pastinya main escape room. Dan pastinya ada yang enjoy dong ya. Ada yang menganggap escape room itu sebuah hal yang seru ya kan. Namanya juga main gitu kan, masa gak seru. Nah, kalau kita lihat dari fenomena escape room ini, mungkin buat teman-teman juga yang gak familiar, jadi game ini itu kita masuk ke sebuah ruangan, terus kita dikasih tantangan-tantangan gitu ya, setahu aku ya, dikasih tantangan, terus kayak kita harus memecahkan itu supaya akhirnya kita bisa keluar dari ruangan itu ya kan. Bahkan kita ada di satu ruangan sama orang-orang lain yang mungkin kita juga gak kenal, atau kadang teman-teman kita sendiri. Jadi kita berusaha untuk memecahkan teka-teki di situ sampai akhirnya kita bisa keluar. Jadi ketika kita berhasil escape dari ruangan tersebut, dari misi tersebut, itu adalah suatu kemenangan kita gitu kan. Itu adalah suatu momen yang sangat melegakan. Nah, teman-teman, dalam hidup ini ternyata kita juga sering melakukan escape gitu kan. Jadi dalam hidup ini ternyata secara sadar ataupun tidak sadar, kita juga memiliki kecenderungan untuk kabur gitu loh dari kenyataan, untuk escape. Nah, bedanya kalau misalkan di fenomena escape room ya, escape itu adalah sebuah hal yang sangat melegakan ya kan, sebuah hal kemenangan gitu kan. Kalau lu berhasil escape, lu baru menang, lu baru menyelesaikan misi itu. Tapi teman-teman, kalau dalam hidup ini, apakah iya escape atau kabur dari kenyataan itu adalah sesuatu yang melegakan? Nah, contohnya ketika kita ada masalah keluarga. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang memiliki masalah keluarga. Entah itu keluarga yang kurang harmonis, mungkin berasal dari keluarga broken home, atau mungkin kayaknya capek banget ya di rumah karena berantem terus sama kakak adik, papa mama, terus rumah kita tuh rame, suasananya gak enak dan sebagainya dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman ada yang punya masalah dengan teman gitu kan. Entah itu drama pertemanan ataupun teman-teman mengalami bullying di sekolah, di kampus. Atau mungkin teman-teman merasa aduh beban terbesar gue itu di kampus nih. Karena gue gak gitu pinter di akademik, jadi nilai gue jelek, anjlok. Pokoknya aduh paling males deh kalau yang berhubungan sama akademik. Sehingga ketika ada beban-beban ini ya, ketika ada masalah-masalah ini, kita merasa tertekan dan akhirnya kita escape. Ya kan, kita berusaha kabur atau kita berusaha menghindar dari masalah ini. Gimana cara menghindarnya? Ada yang mungkin lebih banyak hangout sama teman ya kan. Dikit-dikit, woi nongkrong yuk. Kenapa? Males di rumah. Ya kan, karena di rumah kita juga gak mau ngobrol sama orang tua kita, sama kakak adik kita. Jadi udahlah hangout aja deh sama temen dari pagi sampai malam, bahkan pulang sampai jam 12 malam dan sebagainya. Atau mungkin ada yang escape-nya dengan cara seharian bener-bener di kamar doang. Kenapa? Ya karena gak mau ketemu keluarga, nanti berantem. Atau gak mau dimintain tolong sama orang tua. Nah, atau ada juga yang mungkin dari teman-teman sudah pernah mencoba gitu ya, escape dengan cara mabuk misalkan, minum-minum ya kan. Karena kalau udah mabuk ya kan, kayaknya lupa sama masalah, kayaknya merasa tenang, merasa bebas.
enjoy aja gitu. Atau mungkin ada yang berusaha escape dengan cara merokok. Ya kan? Kalau udah merokok rasanya lebih rileks dan sebagainya. Dan masih banyak cara escape yang lain. Mungkin teman-teman juga, oh ya jangan-jangan nih buat teman-teman yang aktif banget di kampus ya kan. Kuliah rapat. Nah bisa jadi kesibukan itu ternyata bentuk escape kita. Ya udahlah, mendingan gue ikut semua organisasi yang ada di kampus supaya gue pulang malam, supaya nggak di rumah, supaya gue nggak terlalu banyak mikirin akademik. Misalkan kalau misalkan tadi yang punya masalah di akademik gitu kan, dia lari dari masalah akademik itu, udahlah mendingan gue refreshing aja dari kampus, kerjaan organisasi semua, biar gue sibuk sama kerjaan organisasi. Atau mungkin ada yang oke, cara escape-nya adalah nonton Netflix. Nah, sometimes aku juga kayak gini. Kadang kalau misalkan lagi bad mood gitu kan, rasanya lagi nggak damai sejahtera. Terkadang hal yang aku lakukan adalah nonton Netflix. Paling nanti abis selesai nonton udah happy lagi. Tapi sebenarnya enggak, kenyataannya sih enggak gitu. Ketika akar masalahnya enggak diselesaikan gitu ya, selesai nonton Netflix pun aku tetap merasa capek, tetap merasa kesel gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami self harm ya kan, cara escape-nya adalah menyakiti diri sendiri. Dan mungkin masih banyak cara-cara lainnya kita berusaha escape, kita berusaha kabur dari masalah kita. Kenapa? Karena kita berharap semoga gue bisa merasa lebih happy. Semoga gue bisa merasa lebih relax. Semoga gue bisa merasa masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Ya udahlah, gue gak usah terlalu pusingin, gue sibukin diri aja, gue have fun aja, nanti masalah itu akan seperti angin lalu yang selesai dengan sendirinya. Or maybe kita cuman berusaha untuk killing the time sampai kita bisa lepas dari masalah itu. Contoh misalkan kita ada masalah dengan keluarga. Ya udahlah, pokoknya gue akan menghindar dari keluarga gue, ya kan, mengurangi komunikasi dengan keluarga gue dengan cara apa? Dengan cara di kamar seharian, dengan cara jalan-jalan sama temen terus, dengan cara kesibukan supaya gue nggak terlalu banyak komunikasi sama orang tua gue, sampai gue killing the time nih, sampai akhirnya nanti gue bisa ngekos sendiri, sampai akhirnya nanti gue bisa menikah dan gue keluar dari rumah. Oke, jadi banyak dari kita yang escape karena kita merasa beban itu begitu berat, beban itu begitu nggak enak, rasanya sangat menderita gitu loh di dalam masalah itu. Oke, nah hari ini kita mau bicara soal coping. Bagaimana sih cara kita mengatasi masalah itu? Bagaimana sih cara kita merespon terhadap tekanan itu? Hari ini kita bakal bahas dari kitab Peratapan. Kenapa sih bahas dari kitab Peratapan? Supaya teman-teman tahu kalau Alkitab pun bisa relate sama momen-momen menderitanya teman-teman. Nama kitabnya aja Ratapan. Jadi Ratapan itu adalah sebuah ekspresi dari kesedihan. Jadi kalau teman-teman baca kitab Ratapan, ini adalah kitab yang jujur gitu loh. Yang mungkin sering kita rasakan, aduh gue lagi menderita. Gue lagi sangat down dan sangat depresi gitu. Nah, hari ini kita mau baca dari Ratapan 3 ayat 19 sampai 23. Jadi banyak yang percaya bahwa Ratapan ini ditulis oleh Yeremia. Nah, Yeremia ngomong seperti ini nih tentang ratapannya, tentang kesedihannya, tentang momen-momen terberat dia. Dia bilang di ayat 19, memikirkan pengembaraan dan kemalanganku bagaikan makan racun yang pahit. Terus-menerus hal itu kupikirkan sehingga batinku tertekan. Oke? By the way, aku ambil ini dari terjemahan BIMK ya teman-teman, supaya lebih mudah dimengerti. Jadi Yeremia di sini bilang, memikirkan kemalangan dia itu bagaikan makan racun yang pahit. Artinya dia ngomong loh belak-belakan bahwa apa yang lagi gue alamin sekarang nih, kemalangan yang gue lagi alamin sekarang, masalah ini sangat pahit gitu loh. Jadi Yeremia gak berusaha, ini gak ada apa-apanya sih, gue aja yang lagi lemah jiwanya atau apa, enggak. Dia ngomong kok dengan jujur bahwa kemalangan yang dia alami itu sangat pahit. Dia bilang terus-menerus hal itu kupikirkan sehingga batinku tertekan. Yeremia bilang loh tentang perasaan dia bahwa batinnya itu tertekan. Nah, sekarang coba tanya ke masing-masing diri kita gitu ya. Mungkin dari antara teman-teman yang lagi mengikuti ibadah ini, ada yang batinnya lagi tertekan.
ada yang lagi mengalami penderitaan, lagi mengalami kemalangan yang pahit buat kalian. Dan aku cuma mau bilang bahwa yes, itu mungkin terjadi, dan aku gak mau bilang itu mah gak ada apa-apanya, enggak. Pasti kalian semua pernah ngalamin atau mungkin sedang mengalami masa-masa yang berat itu. Dan aku mau bilang bahwa kalian hebat, masih bisa bertahan sampai hari ini. Aku bersyukur bisa ketemu sama kalian di ibadah hari ini meskipun kalian masih harus melewati masa-masa yang berat. Mungkin kalian lagi di dalam lembah penderitaan gitu. Yang rasanya pahit, yang rasanya kalian udah kayak gak tahu deh kapan ya ini bakal selesai. Dan it's okay, kalian gak sendirian. Yeremia pun mengalami hal itu. Aku pun mengalami hal itu, dan banyak orang, aku yakin banyak orang sedang mengalami hal itu khususnya di tengah pandemi ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan, banyak yang kehilangan orang-orang yang disayang, dan banyak yang mungkin kehilangan bisnisnya. Dan masih banyak lagi penderitaan-penderitaan yang mungkin terasa pahit yang masih kita rasakan sampai saat ini. Tenang aja teman-teman, kalian gak sendiri. Dan aku cuma mau bilang bahwa ya itu berat, itu pahit. Jadi dalam bahasa Inggrisnya aja si Yeremia ini bilang, the thought of my suffering and my homelessness is bitter beyond words. Siapa di sini yang merasa penderitaannya lagi bahkan gak bisa diucapkan dengan kata-kata saking buruknya. Dan Yeremia bilang, I will never forget this awful time as I grieve over my loss. Saking menderitanya sampai kayaknya penderitaannya itu gak akan bisa kita lupakan. So, seperti Yeremia, mungkin kita harus say honestly gitu. Mungkin kita harus mengakui penderitaan yang kita sedang alami, kita mesti acknowledge itu, kita mesti sadar, dan kita gak usah deny it kayak enggak lah gak ada masalah, atau kayak enggak lah ini kecil apa. Tapi ya kita menerima itu kayak ya gue sedang lagi ada di dalam masa-masa yang sulit nih, gue lagi ada di dalam penderitaan. Dan bukan hanya kita share tentang apa yang terjadi seperti Yeremia, bukan hanya kita share gue nih lagi susah, lagi menderita, tapi kita juga bisa share tentang what we feel. Yeremia di sini bilang bahwa batinku tertekan. Teman-teman boleh loh share tentang apa sih yang kalian rasakan saat sekarang kalian lagi di dalam penderitaan. Kalian boleh loh ngomong ke orang bahwa ya gue memang lagi down banget sih, jujur gue ngerasa ini sulit banget sih. Gue lagi sangat butuh didoain karena gue udah hampir hilang harapan. It's okay loh buat mengakui itu dengan jujur. Kalau misalnya aku boleh cerita sedikit ya, aku juga pernah gitu loh mengalami masa-masa itu. Sekarang pun aku lagi punya pergumulan, tapi yang aku mau cerita adalah mungkin di sermon-sermon aku yang sebelumnya aku udah pernah singgung gitu ya, bahwa aku memiliki trauma masa kecil, dimana yang sebenarnya trauma itu tuh mungkin buat orang lain sepele aja dan sangat sepele lah, nggak mempengaruhi kehidupan sampai segimana gitu ya. Tapi buat aku itu bukan hal yang sepele, karena itu mempengaruhi aku secara besar gitu. Trauma ini membuat aku jadi kayak ada maksudnya kondisi-kondisi tertentu gitu loh yang sulit berinteraksi sama orang lain. Nah, ketika aku mengalami trauma ini gitu ya, ketika aku lagi struggling banget sama trauma ini, aku datang ke psikolog anak Tuhan gitu kan. Dan psikolog itu cuman bilang bahwa aku itu terlalu defensif gitu. Aku terlalu tidak mau mengakui, tidak mau menerima bahwa aku memiliki trauma itu gitu. Sehingga apa yang aku lakukan, ketika aku tahu ya aku punya trauma itu, aku kayak udahlah ini masalah kecil lah, ini mah malu-maluin lah, ini terlalu sepele gitu loh buat orang lain, padahal itu mempengaruhi kehidupan aku secara besar. Jadi aku nggak mau accept itu, aku nggak mau terima itu, aku nggak mau menyadari itu, sehingga aku malah deny kayak udahlah ini mah masalah kecil, udahlah nggak usah dipikirin, lu cupu banget sih kayak ginian doang bikin lo stres. Wah, aku terus deny, dan itulah yang justru membuat aku semakin dalam gitu loh, semakin menderita. Karena kata dia,
kita harus menerima gitu loh, maksudnya untuk kita bisa menyelesaikan, untuk kita bisa pulih, kita harus menerima dulu, kita harus tahu dulu apa yang harus kita pulihkan gitu kan. Jadi gak bisa kalau kamu terus deny kayak, udahlah ini mah masa kecil, udahlah gak usah dipikirin, udahlah ya udahlah keluarga gue kayak gini, tapi ya udah itu kan gak akan affect gue dan sebagainya. Setelah aku pikir-pikir gitu ya, kenapa sih waktu itu aku berusaha deny? Karena aku merasa malu. I feel ashamed. Aku merasa malu karena ini tuh hal sepele gitu yang kayak orang-orang tahu, ya ampun aneh banget trauma lu, mungkin ada yang ngomong kayak gitu, tapi ini tuh hal sepele jadi ini malu. Mungkin teman-teman juga ada yang merasa kayak gitu. Teman-teman merasa gak mau mengakui masalahnya, gak mau mengakui apa yang kamu rasakan tentang masalah itu karena kamu merasa udahlah ngapain sih gue baper, ngapain sih gue menderita, kayak udahlah ini masalah lupain aja gue gak usah bawa pusing, gue gak usah mikirin masalah ini. Dan kalian gak mau mengakui karena kalian merasa malu atau kalian merasa takut ya kan, takut kalau kalian mikirin masalah ini malah kalian jadi stres dan sebagainya. Padahal permasalahannya ya teman-teman, ketika kita escape, ketika kita berusaha kabur dari kenyataan, masalah itu akan tetap ada, ya gak sih? Masalah itu akan tetap ada, gak berkurang sekalipun, dan bahkan terkadang escape kita itu membuat kita makin stres. Justru bukannya membuat kita makin nyantai, relax, happy, tapi itu akan menambah stres kita. Kenapa? Karena gue udah lakukan sesuatu pun, gue udah berusaha escape pun, gue tetap terjebak. Contoh, misalkan kalau misalkan aku waktu itu lagi bad mood gitu kan, aku lagi ngerasa pengen marah, terus aku nonton Netflix. Tapi selesai nonton Netflix, aku masih pengen marah, aku rasanya masih gak damai. Itu rasanya gak enak banget gitu kan. Nah, selesai nonton Netflix, aku akan makin stres kayak udah mata gue capek ngeliat layar, terus habis itu gue nonton tapi gak seru filmnya, atau misalkan gue nonton tapi gue tetap gak happy, gue malah makin stres. Loh, gue harus ngapain lagi nih? Gue udah nonton aja tetap gak happy. Nah, justru terkadang hal-hal itu bisa bikin kita makin stres, misalkan kita melakukan self harm. Mungkin itu membuat kita rilis beberapa menit, tapi setelah itu mungkin kita kesakitan, mungkin kita jadi makin stres karena kita malu ada bekasnya dan sebagainya. Jadi escape is not the answer. Itu bukan bukan solusi dari masalah kita. Nah, belajar dari Yeremia ini ya, tadi Yeremia udah mengutarakan masalahnya begitu pahit, dia mengutarakan batinnya tertekan. Nah, tapi Yeremia gak berhenti sampai di situ. Ini yang penting teman-teman. Yeremia gak berhenti sampai di situ. Di ayat selanjutnya, Yeremia ngomong kayak gini. Meskipun begitu, harapanku bangkit kembali ketika aku mengingat hal ini. Nah, Yeremia kasih rahasianya nih di sini. Ketika dia batinnya lagi tertekan, ketika dia lagi ngalamin sesuatu yang sangat pahit, apa sih yang bikin dia punya pengharapan lagi dan bangkit lagi? Dia kasih tahu di sini. Kasih Tuhan kekal abadi, rahmatnya tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Wow. Dibilang di sini yang membuat harapan dia bangkit lagi itu ketika dia mengingat bahwa kasih Tuhan itu kekal abadi. Bahwa rahmatnya itu gak pernah habis dan itu selalu baru setiap pagi. Rahmatnya Tuhan, kasihnya Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan bahwa Tuhan itu sangat setia. Jadi ya masalah kita mungkin belum selesai. Mungkin sekarang kita lagi ada di dalam masa-masa yang begitu menderita dan pahit. Mungkin batin kita tertekan, tapi teman-teman percayalah bahwa kabur, bahwa escape dengan hal apapun itu, dengan rokok, dengan minum, dengan hangout lebih banyak, dengan menghabiskan waktu dengan cara apapun, itu gak akan pernah membuat batin kalian jadi gak tertekan. Tapi apa yang membuat kita bangkit kembali seperti kata Yeremia? Karena kita tahu bahwa setiap harinya ketika kita harus menghadapi realita yang pahit itu setiap harinya,
Ketika kita harus bahkan mengalami masalah baru setiap harinya, rahmat Tuhan juga baru hari itu. Kasih Tuhan juga baru buat hari itu. Jadi teman-teman, yang penting adalah untuk teman-teman ingat hari ini ya. Yeremia gak berhenti sampai ya pahit, iya menderita. Tapi dia make sure that he tells himself truth in the middle of his difficult circumstances and feelings. Ketika Yeremia berusaha jujur dengan keadaannya, iya gue menderita. Tapi dia gak berhenti sampai di situ. Dia juga lanjutkan dengan memberitahu diri dia bahwa masih ada kebenaran nih yang harus lo tahu. Yaitu di tengah keadaan lo sekarang, there is something true about God. That he is faithful, that he is with you. Dan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap harinya. Kasih Tuhan dan rahmat Tuhan itu gak pernah expired teman-teman. Kita harus bersyukur ya karena itu. Ketika masalah kalian baru setiap harinya, kasih Tuhan juga baru setiap harinya. Ketika kita harus mengalami depresi karena maksudnya masalah kita gak selesai-selesai nih. Setiap hari kan kayaknya pas bangun pagi kita rasanya berat lagi kayak gue hari ini harus ngadepin masalah itu lagi. Gue hari ini harus menghadapi keluarga gue yang gak harmonis. Gue hari ini harus ngadepin temen gue yang bully gue. Gue hari ini harus ngadepin kesulitan di kuliah atau pekerjaan gue. Rasanya muak banget setiap bangun pagi. Tapi di saat itulah juga setiap bangun pagi, teman-teman, ada kasih Tuhan yang baru. Ada rahmat Tuhan yang baru yang fresh buat kita. Atau mungkin kita mengalami sakit hati yang fresh gitu kan. Tapi setiap kali kita mengalami luka, tiap kali kita mengalami sakit hati yang fresh, di situ juga ada kasih karunia Tuhan yang fresh buat kita. Jadi that's all we need buat kata Yeremia tadi, buat bangkit dan berharap kembali. Kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan, kasihnya Tuhan juga selalu baru setiap pagi. Selalu ada kesempatan baru, selalu ada mujizat yang baru, selalu ada hal baru yang bisa kita syukuri. Selalu ada kasih Tuhan yang baru, damai sejahtera Tuhan yang baru. Mungkin kemarin kita rasanya udah capek banget karena kayak begitu berat hari ini gitu kan dengan semua masalah yang ada. Rasanya kita udah low bad gitu. Tapi besoknya Tuhan bisa recharge kita lagi dengan damai sejahtera yang baru, dengan kekuatan yang baru. Jadi teman-teman, sesulit apapun gak usah khawatir karena I know ini ngomongnya gampang ya, tapi mungkin menjalaninya susah. Tapi aku cuma mau bilang bahwa hold on gitu. Dalam masalah apapun yang kalian alami, Tuhan juga kasih kalian kekuatan yang baru. Nah, ketika aku mempersiapkan sharing hari ini, aku teringat dengan salah satu teman kita yang luar biasa. Dia juga mengalami gitu loh masalah-masalah sulit gitu ya dengan keluarga dia. Tapi aku bersyukur banget mendengar cerita dia, kesaksian dia di pray day kita setiap hari Kamis malam. Di mana dia bersaksi bahwa dia sudah menyadari apa yang dia alami, trauma-trauma masa kecilnya ya kan. Karena keluarganya itu, tapi akhirnya dia bisa menerima, mengampuni. Dan sekarang justru dia memiliki pengharapan yang baru untuk keluarga dia. Dia terus mendoakan keluarga dia dengan setia. Ada terobosan gitu loh di dalam kehidupan keluarga dia. Nah, untuk itu kita akan saksikan video kesaksian dari Keisha Lady yang satu ini. Halo, shalom semuanya. Di sini aku mau sharing tentang pandangan aku mengenai broken home. Apa sih yang aku lihat tentang broken home? Aku sendiri merasakan broken home di keluargaku. Mama papaku divorce pada saat aku kelas 3 SD. Dan ternyata karena divorce itu aku merasakan yang namanya sakit hati. Aku kekecewaan sama orang tuaku cukup besar. Seiring berjalannya waktu, cara aku melarikan diri yaitu dengan cara hangout, pergi sama teman, senang-senang lah yang pasti sama teman-teman. Tapi ternyata teman-teman itu ya ataupun pergi-pergi seperti itu bukan cara aku menyelesaikan permasalahan di diri aku. Dan finally sering berjalannya waktu, tahun lalu aku dikenalin namanya 3M. Aku mulailah 3M di situ. Aku mulai juga setiap hari Kamis aku ikut doa sama teman-teman dan banyak banget hal-hal yang Tuhan kasih
unjuk ke aku ternyata aku ini banyak banget kepahitan. Pelan-pelan aku mulai menerima kondisi situasi seperti itu dan aku pelan-pelan menyelesaikan permasalahan itu. Dan finally, mama papaku sekarang aku sudah bisa memaafkan mereka dan mama papaku juga sekarang bisa mempunyai hubungan yang baik. Beberapa minggu lalu mereka akhirnya bisa pergi bareng dan satu frame kita punya foto keluarga juga yang udah akhirnya bertahun-tahun gak pernah foto keluarga. Aku senang banget pemulihan terjadi di diri aku dan keluarga aku. Intinya aku percaya setiap kehendak yang Tuhan berikan, mau pahit, mau gak bahagia, yang benar-benar bikin kita happy juga, itu semua Tuhan udah rencanain buat kita. Percaya aja sama semua janji Tuhan. Thank you, God bless you. Oke, keren banget ya. Thank you banget Keisha buat kesaksiannya. Aku sendiri sangat diberkati gitu karena ya aku bersyukur aku belum pernah mengalami masalah keluarga seperti itu. Tapi aku melihat Keisha ini kayak wow, untuk dia bisa lepas, untuk dia bisa mengampuni, dia bisa rilis. Itu sebuah tantangan banget gitu. Dan aku bersyukur banget sekarang dia bisa memiliki kekuatan yang baru gitu loh dari Tuhan untuk menjalani hari-harinya. Dan teman-teman sedikit tambahan gitu ya. Aku baru-baru ini tahu kisah dari Jane Markowski. Ada yang tahu mungkin Jane Markowski? Atau kalian lihat di Instagramnya Nightbird. Jadi dia belakangan ini lagi viral di America's Got Talent. Karena dia waktu itu dia ikut America's Got Talent, terus dia nyanyi dan pokoknya dari awal tuh dia senyum lebar. Pokoknya kayak kalau orang lihat dia kayak happy-happy aja hidupnya. Tapi abis itu dia cerita bahwa dia ngalamin masa-masa yang kita gak akan bisa bayangin sih. Dia itu sudah 3 kali mengalami kanker gitu. Udah bersih kanker lagi. Dan sekarang posisinya sampai hari ini dia masih memiliki kanker di paru-paru dia, di lungs dia, di liver dia, dan di tulang belakang dia. Wow. Bukankah itu sangat berat? Dan ketika dia mengalami cancer, dia ditinggalkan oleh suaminya. Jadi bisa bayangin gak sih teman-teman? Penderitaan yang begitu bertubi-tubi dan dia masih alamin ini sampai sekarang. Tapi bahkan di hari dia masih mengalami cancer itu, dia bisa datang ke America's Got Talent dan dia nyanyi lagu ciptaan dia sendiri. Dan di liriknya dia bilang it's okay. Dan semua orang kayak sangat terharu, sampai jurinya aja ada yang nangis gitu karena begitu hebat gitu loh melihat dia ya dengan semangat dia ketika bahkan kondisi kita tuh lebih mungkin kita gak sama menderita dia gitu, tapi bahkan dia bisa bilang it's okay dan dia bisa senyum selebar itu. Dan ada satu quotes yang aku berharap ini quotes dari dia yang aku berharap bisa jadi kekuatan buat kita ketika kita mengalami penderitaan. Dia bilang kayak gini, you cannot wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Wow, menurutku ini sangat powerful ya teman-teman. Kita gak bisa menunggu sampai hidup itu gak sulit, hidup itu gak menderita sebelum kita memutuskan untuk bahagia gitu loh. Jadi keputusan kita untuk bahagia, keputusan kita untuk menerima kekuatan dari Tuhan setiap harinya, menerima kasih Tuhan yang baru setiap harinya, itu keputusan kita. Kita nggak bisa tunggu sampai masa kita selesai. Karena semuanya itu waktunya Tuhan dan kita percaya kok pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat untuk kamu. Oke, so hari ini teman-teman dari apa yang udah aku sharingin, aku cuma mau bilang bahwa yang pertama, mungkin teman-teman lagi ngalamin masa-masa yang sulit dan name your difficulties. Just say it. Kamu bisa cerita sama small group leaders kamu. Kalau teman-teman yang mungkin belum bergabung di dalam small group leaders, bisa hubungi aku, bisa hubungi Instagram kita Frontliner Campus, atau mungkin Instagram 180, karena small group leaders itu sangat penting gitu ya. Small group itu sangat penting supaya kita bisa share apa yang kita rasakan, penderitaan yang kita alami, kita bisa minta didoakan ketika kita lagi lemah. Jadi just be honest, name your difficulties, apa yang lagi kamu alamin.
Dan yang kedua, jangan lupa, jangan berhenti sampai di situ, jangan berhenti sampai gue menderita. Tapi yang kedua, jangan stop. Yang kedua adalah name your hope. Ya, gue menderita. Tapi gue mau bilang juga bahwa gue percaya ada kebenaran tentang Tuhan, yaitu kekuatan Tuhan, kasihnya Tuhan itu selalu baru buat gue setiap hari. Name your hope. Karena bad season, bad weeks, mungkin kamu lagi ngalamin bad months, itu bukan berarti bad life. Mungkin lagi season ini lagi susah, mungkin udah setahun ini kamu lagi menderita, mungkin udah bertahun-tahun ini kamu lagi susah, tapi itu gak berarti bahwa hidup kamu adalah hidup yang buruk. No. Setiap hari Tuhan selalu kasih kekuatan yang baru, joy yang baru buat setiap kita. Amin. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat powerful, yang udah berbicara untuk setiap kami bahwa di dalam penderitaan kami Tuhan, kasih-Mu, kekuatan-Mu, sukacita-Mu juga selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Bapa, aku mau berdoa untuk setiap kami di sini yang sedang mengalami masa-masa yang sulit. Tuhan, kami mau bilang bahwa Tuhan ini sulit. Tuhan, kami merasa menderita, kami merasa tertekan. Tapi kami mau percaya ada kebenaran yang lebih penting, yaitu adalah Tuhan, Engkau setia, Engkau bersama dengan kami dan Engkau gak akan meninggalkan kami. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami percaya akan ada kelepasan untuk setiap kami, akan ada kebebasan, akan ada pemulihan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dan bekerja dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami.
Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami, atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar, tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik, dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.